Orde Baru. Sejak tahun 1950, Indonesia mengalami krisis ekonomi. Krisis ini semakin diperparah dengan kebijakan Soekarno yang memberlakukan pemerintah demokrasi terpemimpin. Dengan slogan terkenalnya yaitu Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Komposisi pemerintahan demokrasi terpemimpin diisi oleh ketiga elemen tersebut. Dalam praktiknya, persaingan politik menjadi semakin sengit. Partai Komunis Indonesia atau PKI menjadi kelompok yang paling sering disudutkan dan dicurangi oleh elemen lain dalam pemerintahan. Puncaknya adalah ketika terjadi aksi penculikan dan pembunuhan 7 perwira TNI pada peristiwa Gestapu atau G30 SPKI. Pihak militer menyatakan bahwa PKI adalah dalang dari peristiwa ini. Sebelumnya, PKI sempat meminta kepada pemerintah untuk dipersenjatai. Namun, tuntutan mereka mendapat penolakan dari pihak militer, terutama TNI AD. Peristiwa G30 SPKI memicu kekecauan di seluruh negeri. Soeharto yang pada saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrat, kemudian diangkat menjadi Menteri Panglima TNI dan Pengoptatif atau Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, menggantikan peran Jenderal Ahmad Yani, salah satu korban dalam peristiwa G30 SPKI. Soeharto bertugas menjaga keamanan negara pasca peristiwa Gestapo. Pengertian Orde Baru. Orde Baru atau Orba adalah sebutan bagi masa pemerintahan rezim Soeharto yang menggantikan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua, yang dimulai pada tahun 1966. Arti Orde Baru adalah sebutan tata tertib atas kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia yang diletakkan kembali pelaksanaannya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsekuen dan murni. Pemerintah Indonesia sempat terancam digantikan dengan paham komunis pada peristiwa pemberontakan G30 SPKI, dan pemerintahan Orde Baru menitik beratkan pengembalian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai ideologi dasar negara Indonesia. Masa Orde Baru kemudian dilanjutkan dengan Orde Reformasi setelah berakhir pada tahun 1998 dan ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto dari jabatannya setelah menjabat lebih dari 30 tahun. Latar belakang lahirnya Orde Baru. Masa pemerintahan Orde Baru dimulai pada tahun 1967. Presiden Soekarno secara resmi menyerahkan mandatnya kepada Jenderal Soeharto melalui Supersemar atau Surat Perintah 11 Maret. Latar belakang dikeluarkannya Supersemar adalah akibat peristiwa Gerakan 30 September 1965, Gestapo, Gestok atau G3OS atau PKI, yaitu aksi kudeta PKI atau Partai Komunis Indonesia yang menculik dan membunuh beberapa perwira TNI Angkatan Darat dan beberapa orang penting lainnya. Kejadian ini memicu kekacauan negara, pembantaian anggota PKI terjadi di mana-mana, dan keamanan negara menjadi tidak terkendali. Rakyat Indonesia melakukan demo besar-besaran yang menuntut pembubaran PKI dan pengadilan bagi tokoh-tokoh PKI. Melalui bantuan Angkatan 66, masyarakat Indonesia mengajukan tritura atau 3 tuntunan rakyat, yaitu 1. Menuntut pemerintah untuk membubarkan PKI beserta organisasi-organisasi pendukungnya seperti Gerwani, Lekra, BTI Pemuda, Rakyat, dan sebagainya. 2. Menuntut pemerintah untuk melakukan pembersihan kabinet Dwi Kora atau Dwi Komando Rakyat dari unsur-unsur PKI seperti Wakil Perdana Menteri 1. Dissoebandrio. 3. Menuntut pemerintah untuk menurunkan harga bahan pokok dan memperbaiki ekonomi atau Dwi Komando Rakyat dari unsur-unsur PKI seperti Wakil Perdana Menteri 1. Dissoebandrio. 3. Menuntut pemerintah
untuk menurunkan harga bahan pokok dan memperbaiki ekonomi. Tokoh-tokoh yang terlibat. 1. Jenderal Soeharto. Peranannya adalah mengajukan tuntutan rakyat Tritura yang isinya sebagai berikut. 1. Pembubaran PKI beserta organisasi masanya. 2. Pembersihan Kabinet Dwikora. Dan 3. Penurunan harga-harga barang. Brigjen Amir Mahmud. Peranannya adalah salah satu saksi Super Semar. Jenderal A.H. Nasution. Peranannya adalah Ketua MPRS tahun 1966, peletak dasar perang gerilya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, penggagas Dwi Fungsi ABRI, sasaran G30 SPKI yang lolos. B.J. Habibie. Peranannya adalah pada era pemerintahan yang singkat, ia berhasil memberikan landasan kokoh bagi Indonesia. Pada era dilahirkan UU Anti Monopoli atau UU Persaingan Sehat, perubahan UU Partai Politik, dan yang paling penting adalah UU Otonomi Daerah. Sumitro Jojo Hadikusumo. Peranannya adalah pembangunan industri berkelanjutan di Indonesia berlandaskan pemikiran Profesor Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo, Profesor Manajemen dan Sistem Industri serta Lean Six Sigma Master Black Belt, menulis disertai doktor di ITB tentang keterkaitan struktur industri dengan produktivitas di Indonesia. Studi pembangunan ekonomi dan sistem industri. Tentang kebijakan budaya pada masa Orde Baru. 1. Kebijakan etnis minoritas. A. Masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang bersifat diskriminatif seperti Surat Edaran Nomor 06 Persekap _6_67 yang memuat tentang perubahan nama. Dalam surat disebutkan bahwa masyarakat keturunan Cina harus mengubah nama yang berbaur Indonesia. Budaya politik. A. Masa Orde Baru. Gaya politik yang didasarkan primordialisme pada era Orde Baru sudah mulai ditinggalkan. Yang lebih menonjol adalah gaya intelektual yang pragmatik dalam penyaluran tuntutan. Ideologi Tunggal Pancasila. A. Masa Orde Baru. Kebinekaan Indonesia dari berbagai hal suku, agama, ras, dan budaya antar golongan yang mempunyai peluang yang tinggi akan terjadinya konflik. Maka masa Orde Baru memunculkan kebijakan yang terkait dengan pemahaman dan pengamalan terhadap negara Pancasila. Dampak positif dan negatif dari kebijakan-kebijakan pada masa Orde Baru di bidang budaya. A. Dampak positif. 1. Pemerintah mampu membangun pondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga kepresidenan. 2. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena program pemerintahan terencana dengan baik. 3. Indonesia mengubah status dari negara pengimpor beras menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri. 4. Penurunan angka kemiskinan. 5. Penurunan angka kematian bayi dan partisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat. B. Dampak negatif. 1. Terbentuknya pemerintah Orde Baru yang bersifat otoriter, dominatif, dan sentralis. 2. Otoritarianisme berambah segenap aspek kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemerintah gagal memberikan pelajaran demokrasi yang baik dan benar terhadap rakyat Indonesia. 4. Sistem perwakilan bersifat semu, bahkan hanya dijadikan topeng.